Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Sunardi Nardi Lubis. Kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi UKOM 2019, yang mana kisi-kisi ini kisi-kisi terbaru. Sebelum kita lanjut ke soal latihan, silakan untuk teman-teman di like dan subscribe dulu. Oke teman-teman, terima kasih telah memberikan like dan subscribe-nya. Semoga teman-teman di saat melakukan UKOM diberikan kemudahan untuk menjawab soal tersebut. Amin. Oke, kita akan lanjut ke soal latihan 5. Sebelum kita lanjut ke soal latihan 5, saya harapkan teman-teman mempersiapkan alat tulisnya, karena nanti di soal-soal ini saya akan melampirkan jawabannya pada akhir video. Jadi teman-teman silahkan dijawab dulu dan ditulis sebelum nanti kita akan cocokkan jawabannya di akhir video ini. Oke, kita lanjut soal nomor 1. Ini soal tentang KMB ya teman-teman. Seorang laki-laki berusia 59 tahun dirawat di ruang perawatan bedah dengan diagnosa post operasi turpe. Pada pasien terpasang kateter 3 jalur untuk mengirigasi kandung kemih secara kontinu. Setelah memasang kateter 3 jalur, perawat kemudian menghubungkan selang berisi cairan irigasi ke port irigasi kateter 3 jalur. Apakah tindakan selanjutnya yang paling tepat pada kasus di atas? A. Klem selang kateter drainase. B. Secara perlahan buka klem geser pada selang cairan irigasi. C. Sesuaikan irigasi dengan kecepatan tetes yang diprogramkan. D. Buka klem geser hingga 100 ml cairan irigasi masuk ke kantong kandung kemih. E. Tutup klem selang dan gantung kantung larutan pada tiang penggantung IP. Oke, silahkan dicatat jawabannya apa teman-teman. Oke, yang nomor 2. Seorang laki-laki berumur 55 tahun akan mendapatkan tindakan kolonoskopi. Perawat sedang menjelaskan mengenai prosedur kolonoskopi. Posisi apa yang tepat saat tindakan berlangsung? A. Posisi sim kiri. B. Posisi litotomi. C. Posisi sim kanan. D. Posisi kneches. E. Posisi dorsal recumbent. Oke, silakan dipilih jawabannya. Lanjut soal nomor 3. Ini perawatan komunitas ya teman. Perawat komunitas sedang melakukan penyuluhan kesehatan remaja di sebuah sekolah menengah atas. Tema yang diberikan adalah mengenai penularan HIV/AIDS. Sebelum penyuluhan, perawat melakukan screening terlebih dahulu mengenai pengetahuan siswa. Manakah pernyataan di bawah ini menunjukkan ketidaktahuan? A. Saya tidak akan mendonorkan darah karena saya tidak ingin tertular AIDS. B. Laki-laki harus menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual. C. Saya mendengar seseorang dapat tertular AIDS dari transfusi darah. D. Penggunaan obat dapat menularkan HIV melalui jarum suntik. E. Darah dapat menularkan AIDS. Oke, silakan dipilih jawabannya. Kita ke nomor 4. Seorang perempuan lansia berusia 57 tahun datang ke polimata dengan keluhan sejak 3 hari yang lalu bola mata terasa nyeri. Pada saat pemeriksaan tekanan intraokular, didapatkan hasil yaitu 22 mmHg. Apa jenis glaukoma yang diderita pasien? A. Glaukoma absolut. B. Glaukoma sekunder. C. Glaukoma kongenital. D. Glaukoma sudut terbuka. E. Glaukoma sudut tertutup. Oke, dipilih jawabannya. Nomor 5 ini keperawatan anak. Seorang anak berumur 4 tahun telah menjalani tonsilektomi 4 jam yang lalu. Saat ini sedang menjalani perawatan di ruang perawatan bedah. Perawat melakukan asesmen pada pasien yang berisiko mengalami perdarahan postoperasi. Asesmen apa yang menunjukkan kecurigaan terhadap terjadinya perdarahan postoperasi? A. Wajah pucat. B. Menolak minum air. C. Penurunan denyut jantung.
D. Muntahan berwarna coklat tua. E. Muntahan berwarna merah segar. Nah teman-teman, ini post operasi tonsilektomi, jadi teman-teman harus bisa membedakan misalnya kalau dia ada perdarahan, warna darah seperti apa, terus tanda-tanda perdarahan itu apa. Oke, silahkan dijawab. Oke, kita soal nomor 6. Ini masih dengan keperawatan anak. Seorang anak berusia 22 tahun dirawat di bangsal anak dengan keluhan sering mengalami sesak sampai kebiruan jika menangis lama. Hasil pengkajian menunjukkan pasien tampak pucat kebiruan pada bibir dan ujung ekstremitas. Saat dilakukan pemeriksaan jantung terdapat suara galop. BB anak 10 kilo dengan tinggi badannya 100 cm, tekanan darah 100/60 mmHg, pernapasannya 40 kali per menit, nadinya 120 kali per menit. Apakah masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut? A. Gangguan perfusi jaringan perifer. B. Kerusakan pertukaran gas. C. Penurunan curah jantung. D. Pola napas tidak efektif. E. Intoleransi aktivitas. Oke, silakan jawab teman-teman. Oke, kita next soal berikutnya. Seorang laki-laki berumur 41 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Klien sedang mengamuk. Teman sekamar klien mendapat pukulan di wajah. Klien berteriak, ekspresi wajah tegang, mata merah melotot. Apa intervensi yang tepat untuk kasus di atas? Oke, ini teman-teman keperawatan jiwa. Di sini kliennya dengan perilaku kekerasan ya. Jadi intervensi yang paling tepat itu apa kira-kira teman? A. Restrain. B. Psikofarmaka. C. Terapi suportif. D. Terapi lingkungan. E. Terapi aktivitas kelompok. Oke, silakan dijawab. Masih dengan keperawatan jiwa. Seorang laki-laki berumur 30 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena sering marah-marah dan mengamuk. Saat ini klien sudah perawatan hari ke-7. Keluarga klien sudah tahu cara merawat klien di rumah. Menurut keluarga bahwa klien sudah mampu memotivasi dirinya sendiri untuk mengontrol perilaku kekerasannya. Apakah indikator keberhasilan asuhan keperawatan yang dilakukan keluarga? A. Keluarga mampu menangani masalah marah. B. Keluarga mampu menangani perilaku kekerasan. C. Keluarga mampu menangani masalah coping tidak efektif. D. Keluarga mampu menangani masalah keperawatan mental. E. Keluarga mampu mengerti masalah riwayat penyebab, tanda, dan gejala. Oke teman-teman, perlu kita garis bawahi di sini permasalahannya yaitu perilaku kekerasan. Ini asuhan keperawatan yang dilakukan oleh keluarga. Oke, silakan dijawab. Kita nomor 9. Ini manajemen keperawatan. Seorang perawat primer di ruang perawatan interna telah mendelegasikan beberapa tugas kepada perawat pelaksana sesuai kemampuan masing-masing dan rasio yang sesuai. Perawat primer telah menjelaskan dengan detail mengenai tugas yang didelegasikan. Apakah tanggung jawab utama perawat tersebut setelah mendelegasikan tugas? A. Melakukan tindak lanjut kepada setiap anggota staf mengenai kinerja dan hasil kerjanya. B. Memberikan tugas-tugas yang belum selesai kepada perawat di shift selanjutnya. C. Membiarkan setiap staf untuk membuat penilaian ketika melaksanakan tugas. D. Mendiskusikan tugas delegasi dengan perawat senior. E. Mendokumentasikan tugas-tugas telah selesai. Oke, silahkan jawab teman-teman. Oke, kita nomor 10. Masih dengan manajemen keperawatan. Seorang kepala bidang keperawatan sedang menyusun kebutuhan tenaga perawat yang ada di rumah sakit. Dari hasil analisa kebutuhan tenaga akan memerlukan banyak perawat baru dikarenakan banyak yang sudah mendekati pensiun. Apakah fungsi manajemen yang sedang dilaksanakan pada kasus tersebut? A. Pengarahan. B. Perencanaan. C. Pengendalian. D. Pengaturan staf. E. Pengorganisasian. Oke teman-teman, silakan dijawab. Oke, untuk jawaban teman-teman dari nomor 1 sampai nomor 10 jawabannya adalah ini. Silakan teman-teman periksa sendiri. Menurut teman-teman, apa teman-teman sudah kompeten dengan 10 soal atau belum kompeten? Oke.
Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Video ini bermanfaat untuk teman-teman dan sukses menjalani ujian kompetensinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.